kita akan menunjukkan beberapa kata yang makna masing-masingnya berbeda, tetapi karena berasal dari akar kata yang sama, maka makna-makna yang berbeda tadi sesungguhnya masih memiliki benang merah yang menyambungkan dan menyatukan. Banyak sebenarnya, tapi sebagai ilustrasi kita ambil contoh kata ini. Sirun, surotun, sururun, sarirun, dan sarirotun. Ada 5 kata. Masih ada yang lain, tapi cukup 5 sebagai contoh. Nah, kelima kata ini meskipun artinya masing-masing beda, tapi berasal dari akar kata yang sama. Sarro, bin, ro bertasdid. Sarro yasuru. Nah, kata sarro ketika diturunkan menjadi sirun, artinya jadi rahasia. Diturunkan menjadi kata surotun, artinya pusar, bagian dari tubuh kita yang nggak kelihatan. Menjadi sururun, artinya kebahagiaan. Menjadi sarirun, artinya ranjang. Menjadi sarirotun, artinya kepribadian. Perhatikan ini sarirun dan sarirotun. Ini tidak ada tamarbuto, ini tak ada tamarbuto. Nah, ini bentuk mudzakkar, ini bentuk muannats. Harus diketahui oleh kita semua bahwa sementara barangkali ada orang yang memahami kalau ada bentuk kata yang bisa dibentuk mudzakkar plus muannats, itu ada yang mengira bahwa itu adalah bentuk laki-laki menjadi bentuk perempuan. Misalnya kata tilmidun artinya murid laki-laki. Ketika diakhiri ta marbutoh tilmidatun artinya murid perempuan. Tajirun pedagang, pedagang laki-laki, maksudnya lelaki pedagang. Ketika diakhiri oleh tun tajiratun artinya perempuan yang pedagang, pedagangnya berjenis perempuan. Nah, tidak semua kata seperti itu. Untuk kata-kata benda, ketika sebuah kata ada bentuk mudzakarnya dan ada bentuk muannasnya, itu artinya bukan berarti ganti jenis kelamin, tetapi artinya adalah bisa berbeda makna. Contohnya sarirun menjadi sarirotun, sarirun menjadi artinya ranjang, sarirotun artinya kepribadian. Nah, sirrun, surotun, sururun, sarirun, dan sarirotun, kelimanya maknanya beda. Tapi meskipun berbeda, kelima-limanya itu memiliki benang merah yang sama, memiliki makna yang menyambungkan, mengaitkan kelima-limanya. Apa maknanya adalah, benang merahnya adalah sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang tidak kelihatan, atau sesuatu yang tidak diperlihatkan, sesuatu yang tidak ditampakkan, atau sesuatu yang tidak nampak. Mari kita lihat. Rahasia kenapa disebut dengan sirun? Karena rahasia adalah sesuatu yang disembunyikan, yang tidak diperlihatkan. Pusar kenapa disebut dengan surotun? Karena pusar adalah bagian tubuh yang tidak diperlihatkan oleh orang. Aib, aurat. Pusar itu tidak boleh diperlihatkan. Maka dia bahasa Arabnya adalah surotun. Kebahagiaan juga sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak diperlihatkan, yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena kebahagiaan adanya dalam hati. Dalam hati itu tidak terlihat oleh orang. Terus ada yang bilang, bukankah kebahagiaan itu terlihat dalam ekspresi seseorang? Iya, yang terlihat mah bukan kebahagiaannya, tapi ekspresi fisikalnya, raut mukanya, raut wajahnya, bola matanya, ekspresi tubuhnya. Itu bukan kebahagiaan secara batin. Karena kebahagiaan itu adanya di hati. Yang kelihatan oleh manusia itu adalah ekspresi anggota tubuhnya. Sedangkan kebahagiaannya tetap ada di hati dan hati tidak terlihat. Ranjang, kenapa disebut dengan sarir? Karena ranjang itu beradanya di kamar. Dan kamar itu adalah bagian dari rumah orang yang tidak diperlihatkan oleh orang pemiliknya. Apalagi ranjang. Ranjang itu satu yang rahasia. Maka dalam kebijakan atau kearifan lokal masyarakat kita, sari itu, ranjang itu aib. Kalau kita bukan penghuni rumah masuk ke kamar seseorang karena di situ ada sarir, ada sesuatu yang harus disembunyikan, ada sesuatu yang harus tidak boleh diperlihatkan, yakni sarir. Maka ranjang itu adalah bagian dari sesuatu yang ada dalam rumah yang tidak boleh diperlihatkan oleh pemiliknya kepada orang di luar penghuni rumah tersebut. Terakhir, kepribadian. Kenapa kepribadian itu disebut dengan sariratun? Karena kepribadian juga tidak kelihatan. Kenapa?
karena ada dalam diri bagian dalam seseorang. Ada dalam bagian dalam dari seseorang, yakni karakternya, kepribadiannya. Sedangkan yang terlihat oleh kita itu adalah perilakunya, perbuatan, dan tindakannya. Nah, ini contoh dari beberapa kata yang maknanya beda, akar katanya sama, tetapi ada makna pengikat yang menjadi benang merah antara semuanya. Ada banyak kata yang lain, silakan bisa dicari, tapi intinya sama. Demikian.